berangkat. Hari Rabu pagi, ya, apakah ibu mandi jam 4 pagi karena airnya juga kecil, itu niatkan langsung mandi sunat ihram. Ya, jadi satu dimulai kegiatan kita mandi sunat ihram. Jadi kita mandi hari Rabu, dari hari Rabu itu boleh begitu bangun sudah mandi, atau jam 8 atau jam 9 pagi itu udah mandi sunat ihram. Ya, jadi nggak mesti mandinya nanti zuhur, tidak, dari pagi sudah mandi. Aku niat mandi sunat ihram lillahi ta'ala. Boleh pakai deodoran, pakai wewangian, masih boleh. Nah, belum pakai pakaian ihram sempurna. Ya. Setelah mandi sunat ihram pagi hari, kita nanti memakai pakaian ihram. Kalau udah disebut ba'da zuhur, pokoknya kita standby ba'da zuhur. Nah, tadi kaitannya apa, mau sholat yang tidak punya speed perjalanan sehabis sholat 80 km per jam katakan gitu ya, yang jalannya pelan, udah sholat di sana aja. Saya harapkan udah Bapak Ibu lebih baik yang sholat boleh di sana aja. Tapi kalau puasa kurang nih, yang mau pakai mentargetkan apa perlu waktu, kejar, tapi jam 1:30 ya, paling lambat sudah dalam keadaan standby di sana. Bayangkan orang turun naik 400-an, kayak apa nanti. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang akan mau sholat zuhur di sini, itu nyatakan dirinya sudah berpakaian lengkap. Jadi bapak-bapak di sini dalam pakaian ihram, ya. Sudah. Jadi pakaian ihram intinya pakai di pondokkan. Ya, pakaian ihram dipakai di pondokkan. Nah, jam berapanya? Ya secepatnya sebelum jam 4 dulu. Pakaian. Ya. Jadi bapak-bapak pakaian ihramnya jangan di koper itu pagi. Ya, keluarin pakaian ihramnya yang satu setel itu sore ini udah ditaruh jadi bantal, gitulah intinya. Ya, nanti dikoper lagi. Lah besok mau berangkat mau bagaimana? Jadi bantal kok kena iler. Hah? Kena iler nggak najis. Bau. Hanya bau. Artinya udah ditaruh di dekat tempat tidur. Jangan nyari-nyari lagi pakai ihram saya mana. Kita tahu udah di kopernya diturunin. Wah, itu berapa? Oke, itu pakaian ihram. Mungkin bapak-bapak pakaian ihram di pondokkan itu masih sibuk, kita turun dan lain sebagainya, masih diizinkan pakai CD, ya, CD atau pakai kaos boleh, tapi nanti bibir Ali udah dicopot semua. Sudah. Nah, tapi yang pelupa dari awal tolong diingatkan, nggak pakai lagi, karena kalau kepake lewat
kita ada jalan, Bir Ali udah lewat, celana dalamnya masih pakai, bapak-bapak siaplah menambah seekor kambing lagi untuk jam pelanggaran. Ya, nah itu udah mulai berlaku larangan. Sudah pakaian. Sekarang begitu kita dapat berangkat ke bus kita 8, nomor 8, ya nanti prosesnya juga agak memakan waktu itu. Ya paling-paling kita udah jalannya nanti mungkin sekitar jam 4, mungkin saja kita, ini kemungkinan ya, nanti dilihat saya sampaikan di dalam bus. Jika kita sebelum waktu asar sudah jalan, berarti kita sholat asarnya di Bir Ali. Sekarang sampai di Bir Ali. Anggap udah nyampe Bir Ali nih keterangannya. Bapak ibu itu terpisah lagi tempatnya. Ibu-ibu masuk ke pintu ibu-ibu, bapak-bapak masuk kepada pintu bapak-bapak. Dengan demikian kita harus sudah dalam keadaan wudhu sampai di dalam masjid, sholat tahiyat masjid. Kalau itu kita belum sholat asar, sholat asar. Setelah sholat asar, kita lakukan sholat sunat ihram. Sholat sunat ihram 2 rakaat. Sengaja aku berniat menunaikan sholat sunat ihram umroh lillahi ta'ala. Sunat ihram 2 rakaat lillahi ta'ala. Sudah ayat pertamanya kulhu, kalau disebut kulhu sampai berakhir lam yalid walam yulad, jangan kulhu. Artinya surat Ikhlas. Pada rakaat kedua setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, selesai. Ya, kuliah dulu. Kulhu. Ya. Jadi setelah sholat 2 rakaat, Bapak, ada yang perlu kertas? Nah, lupa ya. Ini udah praktek ya, nggak saya menjelaskan yang tuh. Jadi urutan ini nanti harus paham siapa yang tuh. Hah? Pertama mandi. Yang kedua berpakaian ihram dipondokkan. Pakaian ihram ibu-ibu itu kan lengkap sama aja. Diharapkan putih. Tapi selempang kuningnya boleh dipakai supaya karom gampang melihat. Nanti ketemu di Bir Ali itu kan ribuan orang. Ya. Lagi yang perlu mandi itu niat itu mandi. Niat, aku niat mandi sunat ihram lillahi ta'ala. Udah nyampe di Bir Ali, sholat 2 rakaat sunat ihram, kuliah dan kulhu. Nah setelah bapak ibu itu nggak berjamaah ya, orang per orang. Jadi sunat ihramnya orang per orang. Kalau sholat asarnya nanti di sana kita jamaah.
Ya, ibu-ibu udah, kalau ada yang itu harus ada yang imamin. Nah, setelah sholat sunat ihram berniat labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala. Aku berniat menunaikan umroh lillahi ta'ala. Yang badal labbaik Allahumma umratan, badal ala atau li, ala siapa begitu. Jadi badal li, li-nya jangan panjang, daripada salah li. Kalau disebut li Sa'adah berarti li Sa'adah binti siapa, ala Sa'adah, atas untuk. Ya, setelah labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala, labbaik Allahumma umratan, maka ibu mantapkan dengan bahasa Indonesianya, bapak mantapkan dengan bahasa Indonesianya. Sesudah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cukup satu kali. Sudah itu bergerak menuju ke bus kembali. Ya. Didahului juga dengan istighfar yang banyak. Ya Allah ampuni aku, ya Allah. Upami pun. Upami itu apa? Seandainya ya Allah dosa aku sebesar gunung Uhud, mohon ditinggalkan di sini. Tolong diampuni ya Allah. Nah, dosa-dosaku ya Allah, mohon ampun. Istighfar. Sudah itu labbaik Allahumma labbaik, berjalan dengan tertib menuju bus. Diharapkan tetap dalam hati talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai dekat bis kok ada yang jual teh, susu, boleh dibeli. Tapi begitu masuk bus, bapak-bapak terutamanya yang pakai peci sudah dicopot, yang pakai kaos sudah dicopot, yang pakai celana dalam dicopot. Yang bawa istri jangan sampai saking semangatnya istri nanti aji bapak nggak sah, umrohnya nggak sah, lalu diperiksa sendiri-sendiri. Nggak usah diperiksa, udah biarin aja sendirian nyopot. Jadi ibu-ibu nggak usah jadi narkoba dalam umroh ini. Apa narkoba? Lah itu ya, itu nggak perlu. Pokoknya diingatkan karena itu akan berdampak, jam. Ya, oke. Kita haji jam. Sekarang kita sudah bir ali ya, bir ali dan niat. Setelah bir ali kita berjalan dengan bus. Diharapkan selama dalam perjalanan itu banyak bertalbiyah. Mungkin dari awal masih dipimpin, tapi sesudah itu diharapkan orang per orang bertalbiyah secara pribadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seling-selingin dengan doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seling-selingin dengan doa.
ada dalam kitab Al-Iqram. Jadi kalau AC-nya kedinginan dia tutup sendiri. Kalau temannya ngetuk, udah tutup hidung aja, nggak usah sampai tinggal. Ya tertutup, lu bau lah. Berdampak dam, marah sama kentut, dampaknya bayar. Dan udah silakan lewat, betul, itu aja. Ya, oh, apa juga, buang, marah yang silakan bertiup angin musuh kan gitu. Ya, talbiyah doa. Kita akan berjalan lebih kurang 5 sampai 6 jam. Ya. Ya. Jadi, masa perjalanan kita dari Madinah ke Mekah itu antara 5 sampai 6 jam ya. Oh. Nah, separuh jalan nanti lewat-lewat dikit, bus akan berhenti di rumah makan. Kan kita belum makan di malam ini. Nah, jadi nanti akan berhenti makan, maka rial yang minimal 20 rial, 30 rial itu ada di kantong untuk belanja kopi atau belanja nasi kebuli yang ada. Pokoknya belanja apalah di rumah makan itu. Wih, kalau ketemu ayam bakarnya yang di tempat itu enak banget. Enak. Yang doyan kambing itu ada bakar kepala kambing dari itu yang dalam tanah itu juga lebih enak. Nah, nggak usah nyari yang gitu. Artinya kita berhenti makan di situ. Ya, nah. Ya kita nggak tahu jam berapa itu sampainya. Asapnya di mana? Ya kan tadi di Bir Ali. Ya. Jadi kemungkinan kita asar di Bir Ali. Bisa saja kita udah turun dari itu, tapi busnya belum ada aja. Satu paspor yang keselip, nah itu enggak akan berangkat. Baik, sedang perjalanan, di pertengahan perjalanan kita akan berhenti untuk istirahat supir dan makan kita semua. Itu bayar dewe-dewe. Ya. Jadi sesuai pilihan makan. Dengan biasa santun, biasa baik. Nah, yang namanya kehidupan di gurun pasir akan terasa. Oleh sebab itu, nanti di WC-nya, baik bapak-bapak ibu, bau WC-nya spesifik, bau WC gurun. Ngeknya itu luar biasa, tapi apa boleh buat, tetaplah bersih di situ. Ya, kalau umpamanya waduh nanti lama, airnya nggak ada, jadi aja aqua dulu di rumah makan tadi, baru cebok pulang. Jadi di situ perlu tisu. Oke. Begitu selesai makan, keperluan ke belakang selesai, kita kembali ke dalam bus. Nah, perang ketuar Karom dan Karo untuk memantau jemaah anggota regunya, jangan ada yang ketinggalan. Maka itu absennya perlu ada, jangan hitung-hitungan melulu gitu ya. Tapi salah hitung melulu. Cekrek, ini ibu ini ada, ini ibu ini ada. Tinggal satu siapa yang menjemput. Itu udah serahkan saja kepada bus mana yang bisa membawa. Nanti urusannya panjang itu. Nah, oleh sebab itu, karena kita banyak yang usia tua ya, jadi saya mohon banget Bapak Karo itu
diperhatikan tuh. Jadi bukan yang tua aja, yang tua mungkin kena lambatnya. Tapi yang muda mungkin karena mau survei terus. Salah survei, salah jalan. Kacau kita. Artinya ibu jangan survei di situ. Ya. Di era tanda petik, di era perhentian itu tanda petik, di era bahaya. Ya. Orang gurun jarang lihat wanita buka muka dan gitu. Walaupun nenek-nenek kelihatannya kecil, dilihat wah ini masih muda banget katanya. Padahal udah nenek-nenek, hati-hati. Ya, nah itu dalam tanda petik ya, kita tidak suuzon karena di situ udah daerah Baduy. Ya, di luar-luar tuh banyak daerah Baduy. Baduy itu orang kampung. Nah. Oke, selesai perjalanan. Insya Allah jalan terus selamat. Kita mohon kepada Allah selamat. Nyampe lah kita di kota Mekah. Masuk kota Mekah. Kembali kita berdoa. Lalu kita turun di maktab. Ya, di tempat penginapan kita di Raudhah. Maka kembali nanti mengambil nomor kamar. Nah nanti biar komunikasinya akan saya bantu, paru-paru saya bantu kembali, itu akan diberi kunci dan isi kamar tidak bisa atau tidak tentu seperti yang sekarang. Nah, jadi siap saja. Ya dengan siapa aja saya sekamar, itu harus harus ya. Dengan siapa? Kalau ada nanti satu kamar, udah satu kamar 17. Alhamdulillah ibu-ibu, satu kamar 17 orang. Ya. Ya. Kemungkinan begitu ada kalau di Mekah ya. Logo alhamdulillah. Umpama. Nah, tapi kok ini ada 7? Ya kan berubah. Tadinya 5 kok 7. Bagi berapa itu? 7, 6. Nah itu nanti kembali. Oh ini 4 sore ya. 5, 6, 7, 8, 9. Proses 1 jam 10. Jadi jam 10 malam kita nyampe. Saya berharap kita istirahat sampai jam 2 malam. Ya. Setuju? Hah? Mau istirahat sampai jam 2 malam atau sampai kalian pagi? 2 malam aja. Malam aja. Nah, jam 2 malam ya, jadi udah bisa rebahan, tidur 2 jam, insya Allah, ya. Setelah tidur 2 jam, ini kita kan di sana jauh. Melihat juga kita diantar oleh bus, jam 2 kita udah siap untuk menuju Mekah, Masjidil Haram, ya. Jadi itu ancar-ancar. Kalau bus pengantar ada, kita mungkin jam 2, jam 3. Nah kita mulai tawaf itu nanti. Oke? Pokoknya entah jam berapa, tapi perkiraannya jam 2, jam 3. Ya? Jam 2, jam 3. Tentatif. Standby jam 2 aja Ustaz. Jam 2 aja standby jam 2. Ya, jam 2 standby. Ya. Kalau kita nyampe jam 10. Iya. Lewat dari jam 10 belum dapat kamar, ya tunda lagi 1 jam. Itu aja ya. Oke. Jadi standby jam 2 malam. Kalau yang tertidur dibangunkan, yang bangun ditidurkan. Siap. Nanti nggak jadi. Oke, baik. Jadi jam 2 seandainya kita sampai jam 10, kita akan melakukan tawaf. Tawaf kita upayakan
yang sehat-sehat bareng-bareng. Nanti yang sehat tawaf bareng semuanya, tawaf Kursi roda. Cariin ini. bersama. Kita akan mengambil tawaf di lingkar bawah yang ada Ka'bahnya. Jadi bukan di lantai 2, lantai 3. Ya. Ntar nanti ada pasal berikutnya. Saya ngerti. Oke. Setelah tawaf, urutannya ingat, tawaf 7 kali. Nah, tawaf wajib suci bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Di antara nenek-nenek yang datang pulang waktu nanti ada nggak? Nggak ada. Artinya yang muda kemungkinan saja. Ada nggak? Nggak ada. Nah, maksudnya itu, Bu. Nah, jadi hadas besar nggak ada, tapi kentut keluar lagi setelah tawaf 1, alhamdulillah. Tawaf putaran 2, alhamdulillah. Tawaf putaran 3, alhamdulillah. Nah, pada putaran keempat, kalau dari sini ya, ini apa? Bukan. Ini Hajar Aswad. Tanggal Lalu 24. tawaf sini, nyampe di Hijir Ismail kok ngentut pada putaran keempat itu. Maka putaran keempat itulah yang batal. Yang nonton kok diambil Hajar Aswad. Yang 3 sebelumnya Allah. tidak batal. Allah. Nah, Allah. ini lagi masuk putaran ke-6, nyampe di dekat rukun Yamani ngentut. Berarti putaran ke-6 itulah yang batal, diulang. Nah, Ibu silakan berwudu melalui mana itu? Nah, pinjam itu. Boleh minggir, boleh sambil jalan dikit. Berwudu. Itu udah batal. Bapak kering. Berwudu dengan ini cukup praktis. Nah, jadi nih. Diusap. Ya, 1 kali aja udah. Cukup 1 kali, ya. 3 kali itu sunat. Nah, ini Ibu mulai dari siku, Bapak Ibu lingkaran ini. Sudah itu genggam jari-jari. Nah, baru set, lalu di. Begitu juga yang kiri. Kaki juga disemprot jari jemari. Sudah itu belakang tumit. Sudah itu selasar. Bawah. Dilap 1 kali selesai. Diusap juga, Pak. Hah? Begini juga. Iya. Kalau Usap pakai kaos juga. kaki di atas nanti kalau ada yang jambak. Makanya minggir. Cari agak pinggir dikit. Ya. Amannya cari di daerah minum air zam-zam. Wah, saya lebih bisa ini, tapi padat. Kalau padat saya berdoa saja di multazam. Multazam itu kalau di sini tadi ini katakan ini antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, maka ini ditarik ke belakang, dia memutar ini areal ini semuanya multazam. Jadi tidak hanya yang dekat itu saja. Jadi areal kayak ginilah jadinya, memanjang ke sini ini multazam. Oke. Jadi kita posisinya
semakin jauh kita semakin kelihatan luas areal multazam itu. Berdoa, kalau dapat duduk kita duduk, kalau tidak berdiri saja. Lalu kita sholat makam Ibrahimnya di mana? Sholat sesudah tawaf di mana saja, asal di dalam masjid. Setelah itu nanti kita disunahkan minum air zam-zam. Nah di sini setelah tawaf, setelah berdoa, itu peran dari ketua Karom Karu sangat dominan karena mengecek sudah selesaikah semuanya, dan antara kita sesama jemaah sudahkah kita semuanya berkumpul. Nanti begitu menjelang masuk di menjelang akan tawaf, kita tunjukkan ini. Di sini kita saling menunggu dengan tanda kuningnya, kan gitu. Ya. Jadi tas nanti kita lihat. Kalau mungkin dibawa, kalau enggak ditinggal aja. Oke. Kemudian setelah selesai tawaf, kita akan menuju bersama-sama, ya. Mudah-mudahan bersama-sama. Kalau enggak ada nanti yang tertinggal gimana? Yang tertinggal umpamanya karena dia tadi batal wudu, sehingga ya kita tunggu. Tapi karena kita diusir, nah ini bukan kita tidak mau nunggu, tidak boleh ada kepadatan di daerah itu berlama-lama, kita akan diusir oleh askar. Roh. Kalau roh katanya jangan, sopo teko ini. Nah, bukan. Roh itu pergi, pindah. Roh. Roh. Artinya pergi. Maka kita dengan amat sangat bisa diatur kebijakan. Salah satu karu wajib tinggal, menunggu yang menunggu yang belum tadi, karena kita diusir ini. Kalau nggak diusir batanang. Ya, oleh sebab itu usahakan nanti kita tidak terlalu beda jarak. Kalau dua lingkaran berbeda, itu masa tunggu lama dan besar kemungkinan kita diusir. Nah, jadi bukan kita tidak saling. Nah, jadi tekniknya bagaimana? Salah satu karu nunggu. Wah, kan ada suaminya. Boleh suaminya ikut mendampingi salah satu karu itu. Bukan ditinggal. Tapi karena kita diusir, disuruh pindah. Pindah tidak mungkin kita antar, kita tunggu situ. Dimanapun kelihatan nunggu itu akan disuruh pergi. Itu harus selalu berputar. Oke. Kembali kita sampai kepada sofa. Kita nanti nyampe di sofa, maka buku doa gantungnya harus dibawa semuanya. Jadi dari mulai tawaf, kita doa tawaf, nggak perlu kita baca itu. Jadi bacaan yang wajibnya itu nanti sambil itu perlu. Ya. Jadi Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Sepanjang putaran itu yang wajib dibaca. Doa-doa yang lainnya itu silakan dibaca kalau memang bisa. Tapi kita nggak akan bengok-bengok membacanya. Oke. Begitu juga sa'i, Safa, Marwa, 1 kali putaran.
Marwa Sofa. Berarti udah 2 kali putaran. Kembali lagi Sofa Marwa putaran 3. Marwa Sofa putaran ke-4. Sofa Marwa putaran 5. Marwa Sofa putaran 6. Sofa Marwa putaran 7. Selesai dengan segala tuntunannya ini. Yang wah saya kan nggak bisa doanya yang berlari-lari kecil itu antara neon hijau ke neon hijau ya, jadi dia neon hijau, ada tiang hijau ke tiang hijau. Robil biru warham wa'u wa taqarram wa tadawwad innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul ahadul akram. Itu baca. Tapi sepanjang itu inilah ya, inilah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betapa hebatnya seorang ibu Siti Hajar dalam perjuangan kehidupan, besarkan anak, merawat anak. Ini ibadah. Nanti baca-bacaannya mulai diulang-ulang nanti. Sewaktu naik ke sofa, inna sofa wal marwata min sa'irillah, itu dibaca. Begitu mau naik ke marwah, inna sofa wal marwata min sa'irillah, faman hajjal baita awit tamaro, dan seterusnya. Malah isma'alai. Ya, selesai 7 putaran. Ngapain lagi? Kita potong rambut. Maka jangan lupa nanti 2 atau 3 orang bawa gunting. Jadi diharapkan nanti salah satu di antara rombongan kita minta diguntingan kepada orang yang sudah bertahallul. Nah sesudah itu, mamanya saya minta dipotongin rambutnya minimal 3 lembar seujung jari, itu udah sah. Ibu-ibu keluarkan ujung rambutnya, di ujung dipotong, cet, selesai. Tapi ditampung, nanti dimasukkan ke ban sampah, jangan dibawa pulang. Nanti untuk mukjizat, malah dosa. Oke, selama sa'i boleh ngentut nggak? Boleh. Boleh. Ya. Sa'i tidak dalam keadaan haus, boleh hanya tidak boleh ngomong sembarangan. Ya. Jadi bapak-bapak, orang Arab yang biasa bercadar itu di areal tawaf, areal sa'i, dia akan buka muka. Masya Allah, indahnya ciptaan Allah yang sifat ini. Gak usah begitu. Memang cantik-cantik, gak usah ngiri. Itu udah ciptaan Allah. Kalau yang cantik begitu, kayak irangnya sampai naik, gak usah ngomong. Saya tanya, ibu diberi di showroom bus, mobil, Innova aja lah katakan, Alphard. Catnya ada biru, ada hitam, ada apa? Biasanya milih yang apa itu pejabat? Yang hitam dia pilih kan gitu. Nah, jadi itu hanya perubahan cat, nggak usah nyaci buatan baunya biarin. Gak usah dicium, gitu aja. Oke? Nah, jadi wajah orang akan kelihatan, jangan menimbulkan busuk, jangan menimbulkan perbuatan dosa. Jaga itu semua. Nah, setelah itu tadi kita potong rambut, kita berdoa di Marwah. Marwah itu berdoa
ada doa yang paralel itu yang ada di buku, dan doa masing-masing ada untuk diri, ada untuk keluarga. Untuk keluarga, ya Allah, jadikanlah anak-anakku ya Allah seperti Ismail, menggesekkan tumit-tumilnya, mengeluarkan air yang banyak, penuh berkah. Semoga anak-anakku tamat kuliah, tamat sekolah, dia memberikan selembaran yang bisa digesek aja, mana saja saya bisa belajar. Amin. Hah? Pikir arahnya kemana? Aminin aja Bu. Yang malaikat jabat. Boleh kan doa kita? Pada hari-hari tua kami ya Allah, kami pergi kemana aja, kami hanya dimodalin oleh anak-anakku yang kami sekolahkan ya Allah. Biarkanlah hanya mereka. dengerin. Biarkan. Ya. Biar sekse. Amin. Amin. Boleh kan? Wah itu artinya. Makanya jangan pelit selagi kita sekarang. Siti Hajar begitu mendapatkan air Zam-Zam, apa dia bilang? Zam-Zam, Zam-Zam, Rene, ono air, ayo ngambil, ayo nimba air. Bukan dia bakar ini, aku yang dapat keuntungan. Tapi dia, ayo kita bagi, ambil. Maka sampai sekarang berkah jadi. Nah, mudah-mudahan ya Allah, rezeki anak-anakku ya Allah seperti rezeki yang didapat, yang kau anugerahkan kepada Ismail. Kumpulnya terus sampai untuk masyarakatnya. Kumpul itu apa? Sumber air, sumber rezeki. Kemana aja dia ngalir. Coba kalau nggak dibagi oleh itu, udah mampet itu. Jadi rezeki kalau nggak dibagi-bagi, mampet. Oke, baik. Nah, itu contoh doa. Doa untuk diri, doa untuk anak, doa. Kita ridho kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.